Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihad wa nahana 'anil ilhad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi pada yang Maha Rahman, tak pernah pandang sayang pada Allah Rabbul Izzati yang selalu memberi kita segala sehingga pada hari ini kita oleh Allah masih diberi saldo usia dan kita dalam keadaan sihatan wa afiatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, yang saya banggakan, sahabat saya yang biasa saya panggil Teh Rita, yang sudah saya kenal pinter, baik banget, apalagi cantik sejak tahun 81. Dan inilah yang saya maksud dengan persahabatan. Persahabatan itu bukan hanya dikala kita ada, tidak ada apa-apanya pun, kadang-kadang seusia kita sudah nggak ada gigi, iya teh ya, sudah nggak ada kekuatan, seusia kita mah sudah nggak ada kecantikan, yang ada adalah gaji, di mana-mana gaji bararada. Tapi alhamdulillah persahabatan yang diikat karena cinta karena Allah memang tidak memandang dari sisi fisik, tapi memandang dari sisi sejauh mana kita mampu memberi pada masyarakat, pada umat. Inilah sejatinya yang saya sampaikan sebagai sahabat. Jadi ketika kita ketemu, itu yang kita obrolkan itu, irha kapten abi, naon botrap, lain ngaus, nah gitu. Jadi itu aja gitu ya. Jadi ditagih, Bu, ditagih. Karena pernah saya sampaikan, insya Allah Teh Rita, insya Allah baru terjadi-jadinya gitu hanya. Jadi ini yang selalu saya sampaikan. Bahkan barusan di luar kita nyingkur juga, itu dalam rangka saya sampaikan apa yang harus saya bantu dengan ilmu yang sedikit saya miliki. Sekarang kita jadi tidak lintas. Saya sampaikan kepada Teh Rita, tadi kepada adiknya juga sebagai MC pada hari ini, saya memang kata Teh Rita, dia pejabat. Justru yang pejabat adalah Teh Rita. Teh Rita itu sebagai ratu, sebagai queen di daerahnya, karena dia sedang diamanahi sebagai ketua PC. Sementara saya sebagai anggota di Bojong Soang. Jadi saya itu anggota di Bojong Soang. Jadi kalau di Bojong Soang, gimana caranya supaya saya tidak ke depan? Saya pasti kesiangan. Jadi lamun kasiangan, gening aya neng Imas tadi, padahal nyumput supaya saya nggak ke depan, karena saya juga suka kangen pengen jadi mustami. Kalau jadi mustami, makan tiasa muka adrahi, ayah konsumsi dibuka. Bahkan pernah di sebuah pengajian ya Bu ya, kalau saya di depan salapar-laparna Imas karema maknya ibu-ibunya iri. Yang pertama itu jeng lada. Aduh, bala-bala tadi cengekan pirangku, kan nggak bisa Bu. Jadi ditahan disebutnya juga jaim, jaga Imas di depannya jaim. Jadi Ibu, saya pernah di sebuah kegiatan, maka kenapa saya sering banget kangen pengen jadi mustami Bu. Karena resep Bu, jadi mustami mah sampean nang hunjar lambat, sampean teh nang hunjar lambat. Terus biung bisa milih, kan saya mah nggak bisa milih. Kalau kata Ibu harus di sini, terus abdi hayang dina jandela, kan sama Ibu nggak boleh. Ibu mah abdi mah jeung di dia jeung rerencangan. Ya abdi mah hayang di dia da samotor, itu sekot samotor celiknya kudu rengkepan we nya. Ibu mah boleh milih, saya mah nggak boleh. Bahkan di sebuah pengajian tiba itu, dua, naon, saya baru saya Bu jadi mustaminya. Waktu saya harus turun jadi ketua umum pemudi, kan saya harus belajar, belum jadi anggota Persisri, tapi sudah daftar ngisi formulir jadi anggota Persisri. Saya yang ikut ta'aruf Bu, ma'ruf ya Bu ya. Dua naon. Jadi itu teh Bu aya keresek lempang. Jadi itu teh keresek teh kadieukeun deui. Angsulan. Jadi bala-bala teh peng kana keresek kaditu. Jadi itu saya bilang paingan bartah jadi mustami.
Da abdi oge betah lamun kitu mah gitunya. Kitu teh bala-bala 2 cenah 5.000 opat. Jadi lamun 2 angsulan 2,5. Abdi teh jadi teu merhatikeun pemateri. Ayo we angsulan kaditu. Gitu. Jadi bahagia gitu ya. Paingan ibu-ibu bahagia, jara di Mustami da abdi ge bahagia. Gitu. Nah, Ibu, sekali lagi inilah kalau cinta diikat karena Allah. Jadi kita tidak memandang hari ini siapa pejabat, tidak. Siapa rakyat, tidak. Semuanya adalah sama. Dan saya sampaikan bahwa hari ini saya punya sahabat baru. Bahkan tadi ketika datang, aduh abdi teh Bu, mun aya anu video mah abdi teh pangambung teh ngabadagan Bu bolong nantinya. Da ibu-ibu, "Neng." Wah, ibu abdi pas disebut Neng teh nya meni asa budak teh gitunya. Ya Allah, aya keneh nu nyebut Neng nu ikhlas gitunya. Ka abdi nyebat Neng meni bahagia teh Bu abdi teh. Abdi disebat Neng Imas. Wah, ibu eta tos lami eta abdi tara disebat Neng Imas. Berarti abdi teh ngora keneh nya. Padahal abdi teh nini datos incuan. Betul usia saya sudah lolos 50 tahun. Nah, yang saya hormati hari ini ada ibu-ibu taskil, ibu-ibu pejabat, ya. Pejabat di daerahnya. Sementara saya kesini karena sebagai anggota PC, bahkan sebagai Imas Karya Mawe, yang paling jaim jaga Imas sedunia. Jadi bukan jaga image-nya, jaga Imas. Nah, Ibu, para mustami juga yang saya banggakan. Alhamdulillah, bahkan Teh Rita ya, saya keduluan emak nih yang di depan. Usianya mungkin sudah 60 atau lebih ya Mak ya. Bahkan dia tahu ketika Pak Soekarno masih menjabat sebagai presiden tuh kan tos 70 nembe beger nembe 17 tahunnya. Nuju memejeh nah eta teh nya. Mantak sayusa urang mah lucu Bu, lucu. Kapungkur mah nu lucu teh budak can waosan, ayeuna mah geus teu aya waosan. Jadi lucu. Mantak opini di depan Ibu ada banyak opini. Nini aya agernya entong nu sesah-sesah ya Bu ya. Nah, Ibu, materi yang disampaikan memang saya tanya Bu, apa yang terjadi di masyarakat? Di masyarakat itu sekarang punten ya Bunya sariga zombie Bu. Kita belum pernah ketemu zombie, tapi yang pernah nonton film anu judulna zombie, tah urang teh jiga gitu. Suami, istri, ibu dengan anak-anak, anak-anak dengan mamah, dengan bapaknya. Suami kita dengan istrinya, istri dengan suaminya, anak-anak, kakak, adik, kita terus jadi zombie. Jadi ngariung nama ngan baralem. Paling kita kieu gitu Bu. Jadi estilu suraseri sorangan gitu. Astagfirullahaladzim, gitu ya Bu sorangan. Nggak tahu dia di lingkungannya itu ada apa, nggak tahu. Jadi inilah yang disebut dengan sebelumnya ada 4.0, sekarang sudah masuk 5.0. Kemarin-kemarin mah 4.0, jadi 4.0. Aya nu jebatkeun 4 punya titik ya 0, jadi 4.0. Nya cenanya barudak teh asa minang ngomong gitu naon eta tanu sok dilakukeun ku urang teh. Jadi sebelumnya ada pasti 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Ibu teh apal teh juk opat teh hijina naon gitu nya. Nah, dari 1.0, 2, 3, 4 sampai sekarang 5 itu kita akan mengalami kegelisahan. Gelisah. Apapun barang baru, situasi baru, hal baru akan membuat kita gelisah. Sama seperti ibu hamil gelisah Bu. Mau minum, mau makan, ibu itu teh karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh ibu. Ada janin, itu pasti gelisah. Gak bisa tidur, apalagi tambah besar. Kakak tuhu lain, kakenca lain, nangkuban pirakunya, nangkarak engap gitu. Maka ibu pernah merasakan panjangnya malam tidak tidur, itu kita pernah, Ibu ya. Nah, langkung pengalaman ibu-ibu, emak melangkung pengalaman. Nah, ketika dulu kita tidak ada listrik, itu kita mengalami kegelisahan Bu.
Dulu ketika sebelum ada listrik, kanggo cempor Bu, ngagarantung cempor ibunya. Bapak saya tuh cerita Bu. Jadi ka mamana teh mawa cempor, nu boga cempor, nu henteu mah nya obor. Nah sebelum obor itu kan kepercayaan diri saja, jalan di gelap, di malam gelap itu ngudag ayana bulan. Jeung aneh nate karena saking hati-hati itu taraya nu ragrag we lempeng kana galengan oge geus apal gitu tah siga kitu jalan kana galengan teh gitu. Saking hati-hati. Kemudian muncul Bu, ada listrik. Sebelum listrik ada patroma. Lamun rek magrib itu dikompa. Caang. Kira ada redup deui kompa deui. Sebelumnya ada cempor. Da bangun tidur teh panen Bu, naon panen korong. Tuh ibu langsung ya, ibu sendiri yang saya bilang panen, ibu langsung kararieu panen. Dan itulah kenikmatan yang ditunggu setiap bangun tidur pagede-gede. Oke. Terus dikieu-kieu dipeceng-peceng jiga nama kamar teh geus penuh we. Zaman dulu. Nah, muncul dari cempor, ini mah contoh nyata ya Bu ya, jadi patroma, tina patroma. Nah, belum PLN Bu, belum. Pakai genset diesel nu gaduh. Anu teu gaduh nyolok, ukur jamna teh terbatas. Ya, terbatas udunan. Kesini pakai irigasi. Terus Bu, terus ada sampai ada listrik. Pas aya listrik ibu anggar stres. Jeung kudu mayor, udah baheula mah gitu. Jadi orang tuh menemukan stres tersendiri. Terus naik Bu, jadi ada tenaga uap. Naik deui kan gitu. Sampai nanti ibu naik pada di tingkat 4 itu kemarin segala digitalisasi Bu. Ibu mayar listrik cukup ke WA. Mayar listrik, mayar telepon. Dulu kalau kita mayar listrik kudu ngingki ka PLN, ngantri. Teu poe eta dicabutnya ada tanggal terakhir sararea mayarna teh jeung anehna teh. Padahal mun mayar kamari atau 10 hari yang lalu kunaon da anggar dibayar gitu. Kemudian diganti jadi tokennya punya. Aya nu dia mudik imahna disadaba terus cek urang teh jeung ieu teh nu mudik teh teu bebeja terus we disada nya eusian atuh ku ibu teu deui nya. Itu ada kegelisahan Bu. Dulu ibu mungkin ya terminal Cicahem sudah dari dulu. Apakah ramainya sama dengan dulu atau tidak? Dulu ibu mungkin jalan dari handapnya ka dieu itu mungkin mentas teh teu luak clear. Sekarang ibu mau mentas dari rumah Teh Rita ke sini aja itu kan lihat clearnya. Lehem pun teluak kumpul luak clear lah gitu. Dulu nggak ada tol. Sekarang ada tol. Orang juga sama Bu stres. Baheula mak kadinya lempang. Ka sakola lempang 5 kilo kuat. Nya kuat ka jebrag gitu. Kuat ka jebrag tak ieu batina jebrag jeung rorombeheun ceuk sebetulnya. Barudak teh sareuri we. Dulu ya Bu ya. Coba anak sekarang ibu 2 kilo sakola dititah lempang. Da embung sakola. Nah, itulah ada kegelisahan tersendiri. Enggak copot ya Bu. Ada kegelisahan tersendiri. Maka ketika dari 4.0, nah ya udah 4.0. Di 3 itu ada muncul komputernya punya. Dari listrik, terus aya uap, aya komputer, bararada gede-gede, segede-gede TV di kantor tanya. Komputer teh bararada jeung kudu dicolokkeun zaman harita mah. Nah, kesini itu sudah portable Bu. Dulu ketika ada film dulu banget Bu, ada film Doraemon, terus ada kan Doraemon teh film Jepang. Terus nelpon teh gini di laut, cek orang teh lieur nelpon teh make kabel harita. Jepang tuh udah jauh lebih dulu. Oh iya, ternyata kita nelpon di mana-mana ibu mamawa kabel tuh. Ah henteu kan. Dan sekarang di negara yang lain nelpon sekali pakai langsung buang. Ari kita mah sabajredna nya bunya.
can nepikeun ka teu hurung total mah disakuan keneh aya dina laci lumayan cenah lamun rek telepon nyolok heula nya di urang mah can ruksak mah nya diingu we heula nya. Ya Bu, sekarang dari 4 itu semua digitalisasi. Segala data sekarang sudah jarang pakai kertas. Termasuk saya sekarang nggak bawa fotokopi. Saya share aja materinya ke Teh Rita. Teh materina bilih aya nu prayogi, mangga jelas referensinya gitu. Kapungkur mah Ibu sabaraha fotokopi? 30, hog mustamina teh 50. Jangan kurang. Fotokopi deui jauh punya fotokopi deui. Sekarang mah Bu, pas saya lihat dari fotokopian ke budak natanya, Ibu teh ngaji bawa incu. Eta fotokopian nuti abdi teh Bu yang ada Qur'annya, aya hadisna. Ibu ngaji antang budak ngaji disesuaikeun teh hahaha digitukeun. Heuk sarerea teh mawa incu, sarua incu nanti batu. Alah kata saya teh ya, kan kita teh nggak boleh cenanya ada Quran masuk ngamuk katanya. Kenapa ini di hadapan saya ya? Saya langsung muter. Maka ngaji di mana-mana, makalah saya itu di-share aja pada pimpinan, pada panitia, pada ketua. Oke, di-share deui ku Ibu. Dan yang seperti itu ternyata nanti bisa di-share juga pada yang lain. Tapi upami fotokopian ukur di foto, leuheung mun HP-na teh bengrasnya. HP-na teh teu bengras, dibadageun teh jeglung diturukeun ka isi Ibu, ieu naon sebenarnya dipiceun ya Bu. Maka saya langsung kirim, mangga mau digunakan oleh Ibu di berbagai tempat, materi ini disampaikan silahkan. Mau disimpan mangga, mau disampaikan lagi pada keluarga mangga. Jadi hari ini saya tidak bawa fotokopi dan sudah kurang lebih 1 tahun. Dan Ibu setelah 4.0 sekarang udah 5 Bu. Jadi udah dari 4.0 jadi 5. Udah 5, apa Bu? Ibu tong boro data, jajan wae Ibu nganggo WA. Jajan Ibu nganggo WA. Ucu tiba itu si ayah sebelah, mana cikan ka dieu? Tah aya di dieu aya. Oh pesan tilu. Nah, hiji level 2, level 3, level 4 cek Ibu teh nya. Ibu sahabat ngobrol tolojo le nu ngirimnya. Jadi sekarang makan bukan di manakah dapurnya, ya, make naon orang eta Tuhan gitu. Kapungkur mah nya kudu masak heula naon heula. Geula nya abi ngarendos heula ena mah teu cicing ngaroba ceu aya ieu ngirim gitu. Nah, itu udah 5.0. Tapi itu positifnya. Ada dampak negatifnya. Nu disebut tadi font snubbing. Awalna teh Bu, font snubbing disingkat atau napi dipopulerkan jadi pubbing nyebatna teh jadi pubbing ya Bu nya. Mungkin ini bahasa yang aneh Ibunya, bahasa yang aneh ngahaja ngarah Ibu penasaran. Jadi cek bahasa orang lembur nama nyoo HP gitu ta nyoo HP. Tapi dampaknya kanu sanes dan dampak pada diri sendiri. Jadi kita mengaruhan kana dirina jeung mengaruhan ka batur gitu. Upami ngaruksak unggul sorangan mah nya bae we, meureun gering sorangan ta ieu mah gering jeung ngagegering. Kayak ada aliran sesat tapi menyesatkan. Kalau sesat mah nya ngacaprak sorangan. Tapi kalau menyesatkan ngajak batur untuk berperilaku kesesatan. Ta kan ada aliran dol mudil. Sesat menyesatkan gitu. Nah ini Ibu nanti hubungannya dengan bagaimana pola komunikasi kita, bagaimana komunikasi dalam Islam. Simkuring kantos ngadugikeun saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Jadi urang mah di-share we heula, ari tos di-share, eueuh dan eta teh doi, alah kitu, makanya geus kana 2.000, kumaha tah. Ya, kayak kemarin kita menyebarkan hadis-hadis yang nisfu Sya'ban misalkan Ibunya, itu kan jelas nggak hadisnya. Beberapa ustadz menyampaikan saking doif dalam kumpulan hadis doif saja tidak ada. Gitu. Ya, saking doif dina kumpulan hadis doif wae teu aya maksa-maksakeun teuing disebut itu sebagai hadis. Bu, dalam Islam jelas dina Al-Quran lagi Bu, ketika kita punya etika berkomunikasi ya punya, ini kan masuk bala komunikasi Bu. Allah memberikan kepada kita teh hidayah setidaknya 5 yang sering saya sampaikan. Hidayah wijdan, hidayah hawas,
hidayah insting, hidayah anu kedua hidayah hawas, yang ketiga hidayah akal. Nah ini masuk pada akal. Ketika akal seseorang sempurna, nanti dia akan masuk pada yang keempat, itu hidayah din, hidayah agama. Seperti ibu senang mempelajari, mencari materi-materi keagamaan untuk menguatkan diri, meningkatkan kualitas diri dan kualitas ibadah, nu kalima. Tapi nu kalima belum tentu dapat hidayah yang taufik. Ketika dia melakukan ilmu-ilmu yang didapat, nembe eta. Nah cenah seueur eta mah ngaji we kaditu kadieu, tapi kan juga minum obat sapoe 3 kali ngajina teh. Tapi anggur we borokokok, nah eta teh ukur resep ngaji. Salah tidak, tapi dia belum mendapatkan hidayah yang kelima. Kelima ya taufik gitu. Cek ibu tuh abi mah atos kenging tos 30 tahun yang lalu ya eta mah Kang Taufik anu ku ibu kapimili bapak nanya suamina tas bukan yang itu. Nah ibu, ketika seseorang akal berfungsi itu berpengaruh pada ucapan yang dia keluarkan. Jadi kualitas seseorang itu kalau akal kan dilebet ibu terbiasa ditoong ku ibu. Apa yang dia keluarkan, nah itulah cerminan dari pribadinya. Maka dalam Al-Quran disebutkan walisanan dan lisan, wasyafatain, walisanau wasyafatain, dan lisan dan 2 bibir. Ibu kalau hanya terjemahan itu asa eueuh hartina. Naonnya Gusti Allah tujuk dan lisan dan 2 bibir, ujuk itu lah Bu. Dan Allah tidak menjelaskan dan telinga jeung torekna misalkan itu Bu. Dan telinga mah nggak ada tutupnya, nggak ada Bu. Coko ibu ditoong dah bolongan tapi kaditu nanti ruari bolong. Mata yang ini bukan sebagai penutup Bu. Ketika sama ibu digunakan, ya kia Bu. Ya, dan ini otomatis kan ya, soca tuh Bu. Ukur kicepek ya. Nanti bisa saya lihat antara nunundutan, nu mencerong malaweng dengan mencerong yang memperhatikan. Tahu Bu, orang dakwah mah tahu karena dia harus menguasai psikologi komunikasi. Aya nu kieu we. Oh, berat. Ngajeblagnya. Jadi kieu mah kieu teh. Terus lila-lila kieu. Nah, itu ada aya gitu. Nah, apakah saya atau ibu kita banyak osok gitu. Ya, makanya orang tidur itu jangankan mencari ilmu, sholat wae teu kudu. Si ibu cenah sare eueuh ka era, ibu teu sholat ge bae nu sare mah nya mun bener memang sare betul-betul tidur. Eueuh ka era ya karena memang orang tidur itu dicabut rasa malu dan dicabut kewajiban. Sok ibu ayeuna keur kerek bari seep samejikom batal teu puasana nya henteu. Ya ente batal. Ya, ibu ngalindur nepi ka seep samejik batal puasana ente. Dak keur sare gitu. Dan dicabut dari semua kewajiban gitu. Ibunya hatta dia sampai dia bangun. Nah, ibu kualitas akal seseorang dilihat dari ucapannya. Ditinggal. Lamun misalkan ibu ditaros, ibu udah mah cager atau cager apa sih? Si Uco nyarekan cukup kita tahu. Dalam untuk cager mau abi teh ngagojod wae. Berarti si ibu teh emang gering sebetulnya apa eta teh? Gering hate gitu nyebutnya. Moal aya di dia mah moal insyaallah. Maka nanti betul apa yang kata Teh Rita, yang tadinya verbal seseorang itu dilihat dari apa yang dia ucapkan. Sekarang ini ikut. Dulu mah walisana wasyafatain. Dan lisan dijaga oleh 2 bibir. Lisan ini ibu, kalau tidak digunakan ya kieu we. Ari soca mah ibu rek dianggojeun teh ku ibu kieu we. Ibu sedang tidak mau melihat anggar ieu mah kieu. Mulut mah ibu kalau tidak digunakan ya kieu. Nah, kalau digunakan baru kebuka gitu. Maka kalau itu dijagaan bisi berbicara sembarangan. Nah, ini dalam etika berkomunikasi. Satu, misalkan berbicara tidak boleh bohong. Ibu tos apal hadisna iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi
ilanar. Hati-hati jauhi dusta, dan dusta itu mengarah menuju pada dosa, dan dosa itu menuju pada neraka gitu. Itu mah tos apal etika berkomunikasi. Nanti akan fokus kepada no pubbing, dan terakhir kita stop pubbing. Jadi kurang menyetop nate gitu. Nggak mau nitah batur, orang batur mah di orang teu mah nggak bisa. Yang kedua nih ibunya, kenapa saya diawali dengan etika dalam komunikasi? Yang kedua ibu, mun ngobrol teh kudu adu harapan. Jadi wajah dengan wajah itu ada mata dengan mata tuh eye contact. Ibu misalkan saran ustad nyakieu terasnya. Cek ustad ibu diregepkeun tuh. Diregepkeun. Yang disebut godul basor itu mata dan hati. Ini pami ustad nyauran, ibu ya tad musad gitu. Tapi pas ningal teh, ya Allah ustad meninggal. Ya Allah taeta yang nggak godul basor mah. Jadi mata dan hati, maka ada mata hati gitu. Maka ibu kalau kita ini sedang ngobrol, ibu harus eye contact, wajah ketemu wajah. Jadi pami ngobrol misalkan abi sareng Teh Rita, pasti Teh Rita sangat nggak enak kalau ngobrol terus abi nate, Teh Mas, nggak sih abi nggak dangu, ya sok terus nyari sok terus sok, udah celima angker di sisi gitunya. Nah, tapi kan nggak bisa bu, ngobrol itu harus mata, dan wibawa manusia itu dari sini ke sini bu. Jadi ibu pami hoyong naklukeun caroge pencerong ku ibu geras wacana bakal si mama ini. Tapi pami ibu ditinggal sampean sok kasinggung. Kamu balik ya mah. Terus ibu pasti ibu ngajerit naon gitu. Ibu lihat aja, ibu sekarang saya coba. Ibu saya pandang mata ibunya terus gitu. Ibu pasti dalam hati, naonnya. Jadi wibawa seseorang itu dari sini ke atas. Mata ke ibu, lamun ibu hoyong naklukeun maung, you know maung. Cenah lamun dileuweung papanggih jeung maung, pak kuat-kuat mencerong. Ngan memeh mencerong, ibu geus ngeblesot lupa pantarikna atawa dikerekep maung gitu. Oh pak kuat-kuat panon. Nah gitunya, boro-boro ngeper paeh heulanya. Maka ibu kalau ngobrol dengan anak, tong sok jojorowokan. Ibu di dapur, budak di ruang tengah. Cek mama ge naon? Geuning kamari. Padahal budak mah keur nyaho HP we. Kadenge henteu. Nya henteu dah budak-budak teu apaleun. Jadi nggak efektif bu. Karena sora dikeluarkeun tarik, melebihi ibu pakai sound, melebihi pakai mic. Barudak-budak, ibu-ibu ngaweweunya di kamar mandi. Muni anger aing mah. Muni sokon euy. Budak mah teu ngadanguan. Pas engke teh cek ibu teh. Kamari geus dipapatahan ku mama. Karena kan memang tidak efektif. Nah, ibu melihat dengan lawan bicara. Ya kalau misalkan dengan bapak-bapak mah kita sudah tahunya. Makanya ibu aya usah nuju ceramah ibu dipaeun kieu. Abi mah resep dalam mun usah nuju ceramah ibu kieu ya. Ya enggak tuh bu. Nah kita juga sudah tahu sejauh mana ibu memperhatikan gitu. Ibu ngobrol, cobi we abi ngobrol sareng ibu. Ibu damang. Ibu tuh jungnya ada ke abi. Dan gitu Allah menciptakan kita. Ibu lamun kabarudak, wih sakola, di pro nggak sacana teh, sok nangkep budak teh. Daripada ibu nonton TV-nya. Budak jo assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya kieu karek datang. Anger. Udahar kan itu udahar. Untungnya budak daek dahar ge ku ibu di kitu. Hiji ewang, penancep mana yang can datang. Daharna acan dicarekan geus, udah kakarek dia abus. Nah ibu kenapa tidak memandang wajahnya? Datang dulu ya. Punten bu, apalagi anak cowok itu ya bu ya. Dia paling suka diperhatikan perutnya. Ya. Anak cowok termasuk suami kita. Kan cowok ya pasti, banyak jeruk makan jeruk. Atau istilahna oge kaum Sodom, kaum pelangi, Bu.
Ibu besok-besok ibu bakal perebut warna pink. Udah lagi musim sekarang bapak-bapak pakai baju pink dan ungu, bersepatu tinggi langsung mama. Lagi musim itu nanti ya Bu ya, kita harus membahas itu. Hati-hati kalau itu kita abaikan, anak-anak kita besok akan masuk kaum sodom. Ya, hati-hati. Dan itu maraknya AIDS lagi sekarang Bu. Jeruk makan jeruk. Bu, anak-anak kita yang laki-laki itu lebih senang diperhatikan isi perutnya Bu. Jadi lamun wih teh entong waka. Sabaraha punten ayeuna? Aya eueuh guruna. Anggar teh babaturan mamah tara abus ngajar. Geus budak teh kesel ku ibu dicarekan. Untung budak betah di bumi indungna eta keneh. Malah mun isuk pageto ngadoa sing ganti indung. Aku mah anu didoakeun ku budakku. Ya Bu ya. Jadi tanya dulu, gerak emang sok taeutna. Kan nggak hina juga ibu ngambilin air buat anak-anak, taeut lah. Pas susuk gerak emam, mamah geda can emam, resepun ya Bu. Diperhatikan anak laki-laki, kalau anak perempuan diperhatikan isi hati. Cali buat kunaon bager. Kenenu kitu mamah oge baheula kitu. Pernah mamah oge dihina ku babaturan. Kan bae we. Jadi itu teh lebih mamah terang. Nya ieu mah bisi. Budak teh bisa anu ngabuli Bu. Tiba-tiba ceurik mewek sia teh. Goreng merweng. Wah beuki ambek sih Bu. Nah, emang dah nu ceurik mah merweng pasti goreng nya Bu. Ngan dikitukeun ku indung teh beuki kangewa teh ka indung teh. Jadi diperhatikan, dan kita kaum perempuan yang sudah jadi indung, sudah jadi istri, paling senang diperhatikan isi hati dan isi dompet sama suami itu Bu. Ya, yes ya Bu ya. Kita mah nggak mau napik ya Bu ya. Ibu ngobrol dengan suami, coba deh Bu melihat wajah lawan bicara ke suami kita. Ya mah, listrik can dibayar, budak can bayaran. Bari ibu nate ke dapur, ke kamar, bolak-balik. Da suami kita kalau lagi fokus komputer, pendengarannya berkurang, Bu. Bahkan bisa hilang. Pakai cek si bapak teh, nah mama can maya listrik, apa cek mama tadi naon. Ada kadang atau salah ibu. Harusnya ibu duduk, Pak, aya artos tuh. Da ieu nanti terakhir can mayar listrik. Oh gitu. Aya ya di bapak. Pasti gitu Bu. Ya ibu atuh ngawawaw di kamar mandi nya tari ngagundrung. Tapi dah kan keluar mah moal Bu. Adanya tahu can mayar listrik. si bapak. Nah itu harus ada eye contact. Apalagi sekarang ibu ngomong lagi pegang HP, suami diajak ngobrol lagi pegang HP, anak-anak juga lagi pegang HP. Jadi etika berkomunikasi kita sudah hilang. Saya pernah menyaksikan Bu ngajajar jami 10. Itu lamun tidak karena etika ku abirek di video itu ada ngajajar tapi sarerea sare-sarean sorangan. Rina Bu, itu saya menyaksikan sendiri Bu di pertokoan. Ya Bu, cek saya teh, kita jelemanya arah-arasik itu jajar. Nggak tahu ngobrol sama siapa ya. Dan nanti ada etika bagaimana menunjukkan sikap antusias saat berbicara. Misalkan, cek bapak teh, Mama, bapak naik jabatan, kumaha cek si ibu teh, kumaha dinyawe, rek naik, rek turun, rek ajol-ajolan, keselen teh Bu. Jadi ibu antusias. Ibu ngobrol ke ketua PC, misalkan, Burita, iya cari tata kia. Nya, duh, abi oke da sarada kirang terang. Nya sok itu ibu dicek nyari lah. Ibu, daripada ibu diteruskan, izin nu aya. Jadi ibu antusias. Ketika anak-anak bilang, Mama, tadi di sekolahnya rencangan ade geus da. Bae we, da labuh mah di mama nage kahandap nu kaluhung. Keseleun teh Bu budang teh Bu. Dia akan stop, dia tidak akan bercerita tentang dia dekat dengan siapa, nggak akan. Nah inilah nanti cikal bakal jeruk makan jeruk, perempuan senang pada perempuan. Di negara yang lain itu sudah ada perkawinan Bu, laki-laki senang pada laki-laki, itu cikal bakal karena sudah hilang perhatian di rumah.
Dia nyari perhatian, nyari jika indung lah di luar, baiklah laki deui gitu. Itu seperti itu. Jadi menunjukkan sikap antusias, tidak memotong pembicaraan orang lain. Bila menuju ngobrol teragapkan, Bu. Saya mencontoh ini, mencontoh mertua, Bu. Saya itu udah kamarinya, tapi kalau sok sahur teh Imas kumaha, dia wajahnya nunduk. Mohon saya. Tara mau orang nuju ngobrol teh, jadi mana? Apakah kita gitu dengan anak-anak atau dengan suami? Kata suami, "Bu mau kideun mama lah, cepet bapak." Kita sahanu ngadongeng, sahanu kudu ngaregepkeun. Makanya orang yang bertengkar itu suarana tarik, tapi dua dana teh emang ngadengi. Ya, karena ada aura yang menghalangi. Berbeda dengan orang yang ada cinta, tuh kudu aya suara angge ngehep-hep, dua-duanya paham. Ketika suami ibu ke ibu, "Mah, bapak korek gak ada iso," cenah itu. Nah, onda bapak mau ukur gitu ka mama. Nah, ibu bet jadi paham kadinya. So, ukur kieu ibu ngaria kasih bapak, cek si bapak teh. Nikul, nyebut geuleuh bari hayang teh. Nikul. Korek gak ada iso si bapak mi sebal. Oh, sebal bari seuri teh geunya. Kenapa ibu paham? Bahasa cinta. Jadi teu kudu jojorowokan. "Papa, I love you," teu kudu. Sudah paham gitu. Ada. Maka dengan cinta itu nggak usah jojorowokan. Mendidik anak dengan cinta, saya ada materi mendidik anak dengan cinta. Aduh, itu ibu ketika kita lakukan teu aya jojorowokan. Di bumi teh teu kudu nganggo mik. Salat teu kudu jojorowokan. Udah salat moal teh. Hayang kana neraka, kumaha loncat budak teh? Hayang, mun kitu. Nah, apa mau nyeungeut kembang api teu kudu neangan korek. Bakat lingkuk keheul budakna. Jadi di neraka teh diciptakeun paranti nyeungeut kembang api teu kudu neangan korek. Budak teh leuwih pinternya punya. Jadi tidak memotong pembicaraan, berusaha untuk menghindari perdebatan. Ya kira-kira kalau bukan masalah yang syar'i, ngelehan we Bu. Kayak kita misalkan, cek si bapak teh, "Mama kamari hideung cenah kaundangan, aya hideung deui." Terus kudu kumaha mama? Cek bapak kudu kumaha? Maksana kumaha Pak? Oh, hilap Pak, gentos. Itu kan tidak masuk pada syariat. Tapi kalau mama nah tiung teh engke mah atuh dibeulitkeun anu mah nu ka dieu teh beulitkeun ka dieu, beulitkeun ka dieu, beulitkeun ka dieu, nepi ka cek ibu deui sagala geus beulit ka dieu, nyebutnya kan keur usumnya harita geuning tiung teh beulit ka dieu, beulit ka dieu, beulit ka dieu, nepikeun ka poho tungtungna dibeulitkeun ka mana. Nah, itu mah kan sudah masuk syariat. Kenapa? Karena kan harus tertutup gitu. Ibu modis boleh, tapi syar'i yang harus diutamakan gitu. Jadi ibu teh cek bapak teh, "Mama biar lucu cenanya, ieu beulitkeun ka dieu, beulitkeun ka dieu." Terus ngarah ieu mencendol, eueuhna ku kaos kaki ku kagenep gitu cenah ka dieu. Nah, bapak atuh dan naon. Nah, itu mah ibu boleh. Ibu boleh mendebat. Oh gitu. Oh jadi teu kenging mah nya teu kenging. Jadi hapunten mama pelebah dia moal nurut. Tapi pelebah cek si bapak teh, "Mama diselop jogu kapan kamari ge labu nih riweuh." Nya nurut. Gitu kan itu bukan syariat. Nya pelebah kitu teh. Jadi hindari perdebatan. Bahkan hindari berdebat dengan orang bodoh. Komo teu salepel garabunya berdebat. Komo anu ieu tema na kakatuhu nu ieu kakenca kajangar-jangar hulu cek istilah Sunda mah nya. Mendinganan nyantos ibu, hindari. Karena yang disebut jadil itu harus setahap Bu, sekufu gitu. Nu elmuna sami, nu levelna teh sami gitu. Kadang urang ngadebat jeung budak era Bu, dina meunang nage teu jadi wibawa. Cuk mama kieu, dah kieu mama dina internet mah cecing lagi internet. Ibu udah pelebah internet teh jago budak, urang mah karek ngawe age. Kula ieu teh teh di mana dia mah belah dia tak ina leungit neneangan nya Bu. Ibu hindari untuk berbuat gibah otomatis ya Bu. Itu harus dihilangkan, apalagi nanti ada tuhmah namimah, karena nanti ada perilaku
yang tidak berhenti siksaannya di alam kubur sampai kiamat datang. Naon Bu? Naon Bu? 2 amalan yang disiksa sampai kiamat datang. Jadi lamun Imas Karyamah melakukan itu, kiamatnya 20 tahun kemudian, atau selama 20 tahun di alam kubur tidak berhenti disiksa. Apa Bu? Kenapa Bu? 1, namimah, adu domba. Nuka 2, cebok tidak bersih. Jadi ngadorna gitu. Dari Pak, murinya cuk si ibu, ketika dia diadukan ke dia terus ya gitu. Nah itu ketika meninggal belum memohon maaf pada orang yang pernah ibu adu dombakan, itu malah berhenti disiksa kubur loh Bu. Beda deh yang kayak pas di akhir atas perhitungan mah di kubur langsung gitu. Udah jelas ya Bu ya. Nah Bu, makanya masuk. Kalau begitu kenapa kita harus no pabing? Ulah pabing. Karena tadi dampaknya bisa dalam teori komunikasi itu kan kedah aya etika berkomunikasi. Sekarang Ibu dampaknya seperti apa kalau begitu sampai kita harus kampanye stop pabing. Pokoknya mah ulah pabing ke stop pabing, eureunkeun pabing. Jadi pabing itu dari istilah apa tadi? Onsnabing. Kenapa? Nih Bu ya, saya bacakan. Fenomena pabing atau onsnabing merupakan perilaku acuh tak acuh kan naon Bu? Cuek bebek, cuek bebek terhadap lawan bicara atau lingkungan sosialnya karena hanya fokus bermain ponsel. Sok Bu lebaran kamari we pami ya disampaikan sebelum lebaran we, Ibu bisa meneliti yang tidak untuk penelitian skripsi, tesis atau disertasi Bu. Ningali kieu we, nyanya baru dapur. Ngariung mah Bu. Ada uaknya, ada omnya, ada tantenya, ada bibinya, ada neneknya. Nah, bet masing-masing lebaran ayeuna. Maaf ya Bu ya, dulu mungkin sama ada bisa beda. Dulu kalau ada tamu pas lebaran, atau luar biasa Bu. Dulu waktu saya kecil berarti sekitar saya lahir kan 68 ya Bu ya. Karena si lemari kue tadi dikunci ku Mama Abi. Ngalaman, anak sekarang kan nggak ngalaman ya. Dibikin teh nu tutung heula geuning Bu nya. Nu tutung. Cenah nu tutung. Kenapa saya senang pas ada tamu? Karena nanti mama saya tuh kan baik banget Bu. Ke tamu tuh baik banget. Jadi bikin kue itu misalkan lebaran itu 10 hari lagi. Bikin itu gak kelihatan sama kita Bu. Malam-malam mungkin dia bikin sendirinya. Katopleskeun simpen. Jadi untuk enjing lebaran bikin ke mama saya tuh. Jadi bikin manggoyang kue-kue dulu lah bunya. Wajit, dodol, ada dodol walu, ada dari sirsak, kayak sirsak murah sebenarnya dibikin itu di empe sendiri sama mama saya. Pokoknya lebaran teh banyak aja kue teh salomari teh. Belum lagi kalau saya kenal mertua saya itu 3 lomari kue oge. Jadi 10 hari sebelum lebaran tuh dia udah bikin cicil. Tapi nggak boleh dimakan sama anak-anak. Betul. Jadi jam lebaran, maka ketika ada tamu atau teh, kan mama saya baik banget ya. Jadi pas si tamu keluar tehnya, si ibu saya teh kan keluar tuh. Mama saya teh pas ngaliuk, wah, jika iya Bu, jika kelenci langsung langsung. Tapi kan geus meunangnya, gitu. Itu teh dulu Bu, dulu sudah gitu. Dan keakraban dengan keluarga itu sampai tahu persis apa yang mama saya inginkan dan apa yang mama saya tidak inginkan. Apa yang mama saya suka dan apa yang mama saya tidak suka. Apa yang kakak saya suka dan apa yang kakak saya tidak suka. Jadi, mohon maaf ya saya sampaikan, di rumah itu dari dulu nggak ada aturan tentang kentut itu nggak ada. Pokoknya mah lamun bau ditindihan ku bantal ku sarerea eta we pokoknya. Jadi rek tarikna sagede naon oge duk
lucu, lucu. Halus, paling gitu kan komen apa kan namun bau, wah digencet ku bantol didiukan ku sadar tapi ngapa-ngapain bisa mau lah dulu. Jadi orang teh tahu persis, ya pibauan apa itu gitu sampai mengenal diri. Nah sekarang dengan katanya ini disebutnya juga layar datar, disebutnya juga pintarnya, tapi justru membodohi kita. Ya teh. Sampai kita teh jangankan mengenal orang lain, mengenal dirinya saja udah nggak kenal. Sampai nggak nyadar dirinya teh harus makan, tapi kata ingat. Itu bahaya Bu. Iya. Sampai sudah tidak merasa puas dengan yang ibunya sajikan. Dan dulu ketika mama saya masak buat lebaran, atau ibu eta dak kuat hayang buka, eta seungit nanya pasakan ibu kita. Luar biasa. Sekarang ibu, karena anak-anak kita dengan ini, kita tuh udah eleh Bu, udah eleh. Dulu yang disebut lebaran, anu dina YouTube bisa sarete itu pernah kita alami. Terus dina kaca dicobaan, cek indung orang teh, mana besi kusut. Depan nyetrikana make arang teh nu aya gambar ayam jago nya dia duka eta bet hayam jago bet ucing gitu nya deket tengah roti beureun zaman harita lamun nyetrika teh kudu subuh-subuh beureunana simbolnya kan bisa dicarekan ya si baju teh nggak pakai minyak wangi tapi sampai kebayang sekarang masih nggak Bu kebayang segitna setrikaan. Oke masih punya karena hanya itu yang mun hayang segit mah nya apa kararasnya kararasnya apa? Daun garing, udah dikitukeun heula biar rapi. Dan itu ibu saya tuh beliin baju anu warna nate sarua teh geuning ibunya. Nah, digantungkeun Bu. Geus diperong jam sabaraha? Tuh 4 jam deui. Tungguan Bu lebaran teh. Sekarang anak-anak sudah hilang figur ibu. Ya. Karena sudah kalah dengan ini. Betul nggak Bu? Sekarang reuni ketemu teman, awalnya saya ketemu Teh Rita. Alhamdulillah Bu, reunian nggak ada yang pegang HP teman. Saya sampai Teh Rita tak ieu disebut reuni teh. Lain ieu mah pagaya-gaya datang, pa alus-alus mobil, memakai motor embung ngilu daerah. Ya, saboding Teh Rita penting hadir teu kaberangan. Teh Rita bawa motor. Apakah kita ada yang bilang, maka kita nggak tahu Teh Rita pakai motor pas mau ke Dago, ayo Teh Rita, abi kana motor, geucanan motorna lah, abi atuh kana mobil, nurut teh Bu, bolak-balik loh Bu, teh dia ke Buah Batu, di Buah Batu ke Dago, di Dago ke Buah Batu deh, nggak tahu Teh Rita nyampe rumah jam berapa, ada yang saya ingat, Isa teh masih di situ lah gitunya, itu Bu, jadi dengan ini bahayanya luar biasa kalau kita memang tidak kampanye no pubbing, stop pubbing. Ibu lihat nggak kemarin anak-anak kita lebaran juga kumaha? Sebetulnya anak-anak kita dan kita itu sedang sakit. Jadi reuni lebih pada HP anyar. Alhamdulillah Bu kemarin mah enggak betul, nggak tahu itu wajah saya tuh nggak tahu ada di HP saha buka tuh nabi tengah luarkan HP dan sieun pinu HP kita cing tingali kamerana hiji 2 3 atau kameraan kan gitu sama saya pernah patut itu ya saya itu ada hadiah itu jadi sudah bukan pada fungsi tapi lebih pada gaya hidup itu mahal Bu. Pola hidup itu murah. Ibu lamun pengen pola, makan kan anggar Bu. Pasti sakitulah, nggak akan lebih dari sapiring. Apalagi sudah seusia kita, apalagi saya sudah punya banyak kelebihan berat badan. Lamun rada seueur kira-kira naik sabarang gitu ya. Saya pernah sukses Bu, diet turun saos naik 6 kilo, jadi batian. Kan sukses dietnya gitu. Jadi alhamdulillah Bu, teman-teman kemarin karena memang semua dari pesantren, teu nyarao HP Bu.
susurian karena memang cowoknya satu dan saudara ini teh Rita saya mah kapirai. Jadi susurian teh Bu, eta mah asli juga keur di pasantren Bu. Nggak ada kita ngelihat si bajuna merek naon, merek kanjeng teu merek teu. Yang ada paling imas awak segede gitu cicing jembe abdi puasa di pelaan. Soalnya besi ditanya besi abdi dipitnah abdi teu puasa, abdi puasa. Ke puasa segede gitu komo lamun henteu heueuh eta. Jadi lebih ke just kidding, candaan-candaan ya nggak masuk di hati. Kalau masuk di hati abdi langsung ngebegang. Tinggali si reuni ayeuna abdi pangbegang hari we. Itu lebih pada nggak ada yang main HP kecuali teriak urang mau dipoto ya apa apal-apal teh buru dulu di grup Gusti ya juga artis wae dipoto loh wih 100 Bu di masing-masing katanya. Dan itu yang membuat saya Teh Rita, nah ini kayak gini, apakah di lingkungan kita masih seperti ini atau sudah nggak ada reunian sih ngan kikian ya ngariung tapi masing-masing dengan dunianya masing-masing. Alhamdulillah saya kemarin tadinya nengok yang sakit ya, si Amoy, Teh Hemi, ternyata saya bilang ini, patwa. Iya lain ngalongok negerinya, orang kadi rek silaturahim lebaran, kabeh kudu modern dahar, dah asli Bu. Ngan hiji nu teu kabawakeun teh si Teh Rahminya, teu buka eta parat. Saya sampai nyawalan buka dulu karena masih awal itu ya. Itu bisa seperti itu. Dan alhamdulillah semua makanan nu ieu mawa baliknya mawa deui gitu karo kue saet. Ongkos ngirim bawa deui gitu. Jadi tapi kita nggak ada yang memperkarakan, "Nah, itu dibawa deui." Sok suka aja bawa. Karena kita nggak main HP. Nggak ada yang lebih menonjolkan diri karena HP-nya lebih bagus. Nah, paling oke si eta lemas editannya emang gitu. Jadi lebih ya gitu ya. Nah, Ibu cek istilah ponsenabing atau pabing anu memang istilah ini dikenal lewat kampanye stop pabing. Jadi tos seueur batur mabuk kampanye kita yang belum stop pabing atau stop ponsenabing, tapi panjang teuing. Kan biasanya pami stop mah 2. Jadi tek gitu. Persisnya harus punya melalui program apa? 1 program dakwah, bade SDD pembinaan isinya itu atau bade pengembangan atau konsultasi keluarga. Kita kadang salah konsultasi keluarga teh lamun aya budak goreng adat, tapi bade konsul. Nah, dirinya sendiri harusnya konsul dong, karena dia sudah pabing, sudah ponsnabing. Gitu. Ini harus kita yang kampanyekan, orang lain udah lebih dulu. Ini materi terbaru pertama yang baru saya sampaikan pada Ibu. Ini terbaru. Sampai saya harus nyari referensi, sampai naon sih ya teh gitu. Ketika saya sampaikan ke Teh Rita, itu sebetulnya belum banyak. Cuma karena terinspirasi, saya punya sahabat, alumni PPI 76, Angkatan 88, dia nggak pada main HP. Sampai saya lupa, hari HP saha, duka. Hari HP Abi mana? Anu tadi, saya juga nggak nyadar HP Abi di mana, karena kita nggak main HP. Bisakah itu kita lakukan? Bahkan ini menjadi iklan layanan masyarakat di negara lain itu sudah stop pabing. PHUBBING itu udah. Kita di Indonesia belum. Pada justru pengguna terbanyak smartphone atau HP atau layar datar adalah di Indonesia. Bahkan ada 1 orang punya 4. Bukan maksudnya naon. Saya punya 2 karena 1 untuk pengajian sekarang melalui online, ya melalui online. Jadi kedah aya te duanana karena saya tidak bawa laptop. Misalkan tiba-tiba harus puntennya seperti tadi yang Teteh sampaikan, kapan ya dengan Ustaz Dudi mau offline gitu ya. Soalnya online terusnya online terus. Soalnya harus ada duet antara Imas Karyamah katanya dengan Dudi Mutakin. Nanti Teteh aja yang menyampaikan. Da jenuh oge Bu, abdi kantos sadinten 4 dugikan. Nah, abdi teh utah sing orang ini mata terlalu fokus pada layar datar. Apa dampak kalau tadi positifnya Bu ya? Positifnya untuk komunikasi jadi lebih mudah. Kapungkur Ibu pamihoyong lebaran, budak di mana datang ke sini ya Bu ya?
Terus mengabarkan ada orang yang kecelakaan, meninggal atau musibah atau lain, itu kan menunggu beberapa hari. Kesininya ada warnetnya, ada wartel gini ya, anu bayar ku koin gini ya, nggak tahu itu di mana adanya. Sekarang kalau saya tanya, di ruangan ini adakah yang nggak punya HP ngacung? Nut tegaduh HP. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh dicek teh, rata-rata usianya di atas 30. Iya, soalnya usia emak itu masih kuat ngingking. Iya, karena pertemanan nanti kan sakit tuh. Kenapa? Karena mudah gerencangan, banyak teman-temannya juga sudah nggak ada, ya Maya. Justru ibu banyak sekarang pabing itu di lingkungan anak-anak remaja sebetulnya awalnya, tapi sekarang sudah menjarah pada seusia kita. Gitu. Ya, ibu ngobrol dengan suami barikil. Oh, papa ada. Oh, cek mamah ge. Bisa nggak bu matanya ke sini, otaknya kemana, cepilnya tadi dibagi-bagi, itu tidak akan efektif. Jadi ada tadi bagaimana ada etika berkomunikasi seperti tadi Bu, harus berhadapan. Yang ini terasa nggak Bu bahwa itu kita? Jadi kalau belum merasa, sesah Bu, sesah. Saya sampai pernah HP direbut sama anak-anak ketika main ke Pangandaran. Ada HP abdi ke mana? Duka, setiap orang disumputkan. Karena HP saya yang satu memang HP untuk curhat, Bu. Curhat mulai dari anak nakal sampai suami nakal ada. Dari curhat anak nggak pulang sampai suami nggak pulang ada. Dari mulai anak yang minta jajan sampai suami nu jajan wae ya. Di HP saya. Sehingga IG, Facebook atau medsos saya itu dipegang oleh anak-anak. Karena saya pernah nge-share foto nggak ada kepalanya. Ya, jadi kata anak-anak, nanti mah kalau nge-share nyuruh aja ke anak-anak mohon. Jadi abis itu sering main HP gitu. Karena kan banyak yang curhatnya punya banyak banget melalui DM, melalui Messenger, melalui WA itu seueur Bu. Karena memang saya sudah bilang yuk kita orang sama-sama masyarakat perempuan ditingkatkan kualitasnya dari sisi apapun. Ada yang bertanya gini Bu Ustadzah, apakah sah saya mandi besar tidak pakai sampo? Ibu kenapa senyum? Itu pertanyaan Bu Ustadzah, apakah sah mandi besar tidak memakai sampo? Ibu jawabannya apa? Sah. Kenapa sah? Belum tentu atau Ibu, dan ketika saya tanya, Ibu saya balik tanya, mandi besarnya seperti apa? Ya mandi. Padahal kan yang disebut mandi besar itu mandi janabah, mandi junub, kan berbeda dengan mandi biasanya. Saya nanya, Ibu sudah punya cucu berapa? Karena saya tahu usia yang saya hadapi itu bukan ibu yang baru menikah, karena ibu-ibu yang sudah mendekati lansia gitu. Lolita lah lolos 50 tahun, sekitar usianya di atas 60. Saya udah punya cucu 4. Nah jadi selama ini ibu mandi besar seperti apa? Ya mandi aja. Cuma kemarin saya lupa nggak pakai sampo, sah enggak? Ibu beda kumaha ngawalarna itu. Kan jawaban yang saya sampaikan tidak bisa hanya boleh, tidak. Saya harus menjawab dan cari hadis. Kalau belum ketemu ya saya jawab, saya belum mendapatkan hadisnya. Gitu. Kan tentunya satu Bu, ya kumaha ibu misalkan sah atau tidak, kan dia menunggu kenapa bertanya pada saya, mungkin karena dia yakin kalau saya akan mengeluarkan dalil atau referensi gitu Bu. Nah itu Pak, abis pas ningali ya, tiba-tiba pas main ke Pangandaran HP tidak ada.
kata saya udah janji harusnya hari ini saya pulang ke Bandung dan Zoom di studio. Nggak ada, kata anak-anak. Pre semua, yang konsultasi pre, curhat pre. Terus kumaha abi kan harus Zoom. Pas dilihat, iya, dari ketua STI Persis Bandung, dari STI itu udah nelpon dari tadi, karena 10 menit lagi Zoom harus sudah dimulai. Teteh, di mana posisi di Pangandaran? Di Pangandaran. Jadi abi teh nganggo live Zoom di Pangandaran gitu. Baru anak-anak izinkan. Jadi saya juga harus nurut ke anak-anak. Bahkan pernah ketika kita ngariung, ada yang curhat, tanggung sama anak-anak bilang gini, Bunda, boleh pinjam HP-nya? Sebentar, Bunda lagi ada yang konsul, boleh pinjam HP-nya? Jadi saya juga diingatkan sama anak-anak. Karena itu urgen. Kenapa, Bu? Karena yang saya hadapi adalah seorang perempuan baru masuk Islam, terus dia diceraikan melalui WA. Itu di screenshot, kamu sudah tidak ada kecocokan dengan saya lepas, silahkan kamu cari suami. Saya tanya, teh nikah siri ya? Iya. Nikah siri ya. Jadi itu kan tetiasa nyawe KWK tetiasa tuh ngawalan tetiasa KWK-nya. Nah itu ya Bu ya. Bu, ternyata kenapa kita harus no pubbing dan kampanye stop pubbing, pon snubbing? Satu, merusak hubungan. Jadi perilaku mengabaikan orang lain, termasuk suami, apalagi ya Bu ya, anak-anak. Nah ini akan merusak hubungan orang ya, yang ada di lingkungan sekitar, sebab orang yang apa ya, menurut kita yang diabaikan, sok Bu papa ngobrol, abi ngobrol sarang ibu, ya ngobrol, terus abi nanti hari-hari nyeri hati tuh Bu, gitu. Jadi ini akan merusak hubungan. Kunaon sih nih, tinggalkan coba, itu kan jadi tadina ngobrol nyantai, jadi emosi gitu. Apalagi kalau ada yang curhat, saya kalau tidak mood ya Bu ya, kayak kemarin mau ada yang curhat, tapi luar daerah, dari luar daerah Bu, luar pulau sampai mau ketemu saya, mau curhat, saya by phone aja, enggak mau ketemu. Kalau melalui WA, saya enggak yakin beres katanya. Udah pernah, padahal ada yang bukan daerah Bandung atau bukan daerah Jawa, misalkan daerah Sulawesi gitu Bu, sampai mau curhat gitu. Ya insya Allah, tapi lamun abdi nuju temun, abdi mending tenampi. Alasannya bisa dibikin, saya lagi kurang sehat. Jadi itu harus, daripada ajeuna sumbing terus abdi haroream ngobrol, sok wece curhat daku abdi ge kadenge. Kan teman gitu kan, dia kan pengen diperhatikan Bu. Orang curhat itu kan disentuh rasa gitu. Jadi akan mengganggu hubungan yang ada di lingkungannya, sebab orang yang diabaikan akan merasa marah, kecewa ya Bu ya, tidak suka pada si paber, tidak suka pada kita, orang mau curhat, orang mau ngobrol, ada dia main HP terus. Jadi tidak suka pada orang yang melakukan phone snubbing atau pubbing gitu. Bisi orang pernah, ya ada di luar mah merente, tapi dengan suami, dengan anak-anak, dengan kakak, dengan adik. Nah perilaku ini memicu lahirnya ada pertengkaran. Anu tadina henteu sahate gitu Bu. Makanya kan kalau perempuan itu punya punten konsultasi keluarga, dia kan tidak hanya menunggu orang untuk curhat, tapi dia mencari masalah. Nah seperti ini adalah konsultasi keluarga, bidang konkal. Betul memang yang menjadwal adalah SDD, materinya yang disampaikan oleh pengembangan dakwah, tapi untuk solusi keluarga itu adalah konsultasi keluarga. Jadi di Persis itu nggak bisa hanya satu. Dan sekretaris bisa membuat berita, disampaikan diberitakan bahwa PC
Mandala Jati mengadakan sebuah kegiatan pengajian atau seminar dengan tema ini, isinya ini, pematerinya ini, sambutannya ini, jumlah pesertanya segini, tanggal berapa, di mana, itu udah berita, Bu. Itu sekretaris itu ada kerjaan. Pengembangan dakwah itu ada kerjaan apa? Menyampaikan kegiatan dan publik tahu gitu, masyarakat tahu bahwa di sini ada PC Rasa Dunia, dibaca Pusat Dunia, Bu. Ih, meninggas wani-waninya eta PC Mandala Jati eta temana meni keren, no pabing, stop pabing. Naon cek batur tanya diteangan kan orang jadi penasaran. Oh nyoh HP cenah gitu. Apalagi ini kan bisa ditonton oleh banyak orang. Betul nggak, Bu? Nah, ini bisa kerja sama banyak kan teh. Bisa 4 bidgar. 4 bidgar langsung. Pas dilaporkan dalam musker, kemudian ada muscab, itu link. Dan inilah yang disebut namanya kolaborasi 5.0 sudah dilakukan di PC ini. Yang kemarin dicanangkan oleh PW Persisi Jawa Barat dalam Muswil. Itu kan ya, era society. Nggak bisa, Bu. Tapi program naon, SDD naon, abi we. Itu teh naon programna, kon teh nya kitu we, nya naon. Asa jika budak baheula keur SD-nya amun ulangan sok ye gede, Bu. Iya dihalangan ku kantong, ibunya. Dihalangan deui ku buku, dihalangan deui ku wajahna, beungeutna teh dikieukeun. Orang yang seperti itu sekarang nggak maju, Bu. Harus kolaborasi. Teh apa yang harus diberitakan? Ya sok we beritakeun. Tapi mau ngabeja-beja. Lah teh punten ieu kue teh meuni raos teh. Tinu naon? Ya biasa we kue mah teu jauh tina tarigu, endog jeung gula we. Heuh dikumahakeun eta teh. Eta nepi ka jangkung jiga kitu teh kunaon abdi nyeuna make slop cungkung. Jeung make taraje. Ya Allah. Kemarin, Bu, saya ketemu orang untuk meningkatkan kualitas diri, mungkin suatu saat bisa disampaikan ke sini, orangnya keren banget. Dia mengumpulkan orang-orang yang tidak sekolah tinggi, tamat SD henteu, tapi sebelumnya dia dapat omset batiknya hanya 500.000, Ramadan ini 30 juta. Tepira dagang ongol-ongol. Sok, Bu. Kenapa? Karena dia mau kerja sama. Dan dia buka tuh ongol-ongol teh naon wae. Ongol-ongol abi mah kieu nya anu terus dia sampaikan carana. Sehingga orang jadi banyak yang bertanya ke dia, terus orang kan jadi menyebut-nyebut merek ongol-ongol dia. Ya, Bunya. Kenapa iklan mie punten saya sebutkan merek Indomie, ku ibu disebut-sebut wae. Da ibu minangnya kan tong ada arwah Indomie, sekalian mie. Yang kayak gini ini mereknya pasti lain-lain. Pasti ibu bilang Aqua itu nama dewa air, itu namanya Aqua. Aqua. No, bapak tamaron. Sok ibu di pinggir jalan. Itu ron, itu dagang gitu. Mereknya apa lagi? 88 misalkan. Ada kan ini? 88. Bapak dagang naon? Tapi mun Aqua hiji Pak dipasikeun. Padahal mereknya lain Aqua, ditarima tuh ibu tadi bayar. Itu udah diiklankan. Nah, PC Mandala Jati nanti bukan dirinya yang mengiklankan karena banyak orang yang membaca. Disinilah ada PC Mandala Jati dengan berikut kegiatan-kegiatannya. Siap, Bu? Siap, nanti akan saya bantu bikin beritanya ya, Bu ya. Bu, dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang diabaikan, tapi juga justru pada dirinya. Karena dia merasa dikucilkan, diantep. Maka emosi itu. Anak-anak kita terlalu sering main HP, dia tidak ada niat untuk melihat dunia luar. Lamun disauran ku ibu teh, ambak diheulakeun. Misalkan, Neng, jempe, punya. Neng, rada naik kan ibu teh karena tidak ada yang nyaut kan, tidak ada yang nembak. Neng, naon gitu Bu. Karena dia terbagi dan lebih fokus ke sini. Berarti
kita sudah hilang wibawa dan lebih wibawa HP. Dan nanti dia akan merasa aku mah, padahal mana nanti ngamar sorangan. Kita marah ramehan di dianya, dia mah ngamar sorang. Langsung dia curhat, bikin status. Jadi dia harusnya saring, sebelum sharing dia malah sharing, nggak saring. Aku mah seperti tidak punya ibu. Ibuku membiarkan aku, padahal mana kan di kamar wae teh barudak teh. Teu ngobrol jeung urang, aya ambek melalui status, terus aja. Sehingga teman-temannya adalah teman-teman yang seperti itu. Menang mah jika nama kawin jeung HP, teh barudak. Nya ada. Geus teu butuh indung. Da tuang oge baheula mama, inget nggak Bu kita dulu pulang sekolah? Ya. Padahal mama nanti keur dipopoean, mama, jadi indung teh sosok yang dirindukan nyaga galak. Mama, mam jeung naon, kunaon teu buka. Eta aya di dinya, udah sukan teh, ditutupan teh gini ya, nggak ada lemari kan dulu banyak, kudu ditutupan nu hejo, ini tudung saji, kunaon teu dibuka weh. Dia hanya ingin suara ibu itu keluar yang membuat dia tenang. Sekarang Bu anak-anak, suara orang teh disangka orang teh ririwah. Assalamualaikum. Indung orang datang sia keulanya. Mereka keur jeung babaturanna keur malampir datang keula. Terus si ibu nate nyaurannya, "Neng, iya popoyan tadi angkatan. Iya pantu tadi tulakan." Tah, kadenge indung aing kadenge. Saya bercerita ini asli loh Bu, ada seorang anak yang curhat pada saya, boleh nggak kalau saya berdoa untuk mama saya nggak ada di dunia ini? Saya tidak menyalahkan anak Bu, saya langsung aja nanya, kenapa nak? Kelas genep SD. Soalnya mama aku tuh kerjaannya marahin papa aku, marahin aku, dan marahin adik aku. Kan kata aku mah nggak layak ada di dunia ini, kenapa? Kayak mak lampir aja. Ya Allah, berarti budak teh Bu butuh fasilitas. Dan fasilitas yang paling keren kata anak-anak adalah cinta, kasih, dan perhatian kita. Yang itu teh nggak bisa dibeli Ibu. HP mah Ibu rek 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, bahkan sekarang ada yang 30 juta lebih Ibunya. Itu ternyata tidak mampu menenangkan anak-anak kita. Bahkan ini akan membodohkan kita dan anak-anak kita. Bu, anak-anak kita, saya kampanye ini Bu di mana-mananya. Ini bagian konsultasi keluarga dan udah masuk PAUD ya Bu ya. Bidgar PAUD ya Bu, bisa ikut tadi Bu nanti melaporkan agenda ini nyambung ke Bidgar PAUD. Bidgar PAUD itu bukan hanya manasik haji, barudak ya. Itu bukan berarti salah, tapi justru ada yang lebih harus diperhatikan. Itu mah udah jalur biasanya, ini ada yang harus diperhatikan. Bu, anak-anak kita sekarang udah rusak pangkal otak. Jadi Bu. Dan sudah rusak sense of moral. No, enak di dia Bu. Di film India gini ayat titik, nah, itu deh ciri dia udah nikah Bu namun di India. Ini rusak sense of moral yang hanya ada dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia, dan rusak pangkal otak. Dampaknya satu, kalau udah rusak pangkal otak, satu pohon hese apa babari poho. Bahkan bukan hanya barho bubar poho, memeh bubar geus poho. Memeh bubar. Itu Bu, rusaknya. Itu dampaknya. Nanti kenapa kita harus no pumping, stop pumping? Nah itu Bu. Jadi anak-anak tuh pohon. Yang kedua, emosian. Karena kan dia tidak butuh orang banyak gitu Bu. Di kapungkur orang mun ucing sumput sorangan. Bagaimana kita mempertahankan diri supaya teka panggih dipika geus adzan maghrib teu balik-balik. Sing goreng nyumput eueuh nu manggihan, eta abdi. Nyumput. Pas keluar batur mah geus ka masjid ini ngarak ka ngaos gitu. Ari abdi ceurik we da eueuh nu neang. Nyumput. Nah di dapur nenek abdi
asup karena saya pami saya teh kapungkur Bu. Gentongnya tuh mau manggihan betul ge. Kuara adan. Hari tama asup keneh awakna ayeuna mah beureun Bu. Ngagejling ya punya. Gede keneh abdi daripada gentong. Itu Bu. Anak-anak kita mah sekarang ada yang main gatrik, main galah, main kaleci. Abdi kamari barudak yatim main kaleci. Hei sia barudak, ku abdi arek di foto main kaleci Bu. Bari ngabuburit bunda alus cing. Nah teu main HP teu gaduh alus cing. Mun gaduh mah bener arulin HP. Naon pun cenah HP na ge teu hurung. Nah kapincak ke alus cing itu. Barudak HP. Barudak yatim. Itu Bu. Mereka tidak perlu berkompetisi karena mereka sudah nyaman dengan HP dan mereka sudah nggak perlu figur ibu. Da indung ditanya sagala teu apal, ari ieu mah sagala apa. Mah naon film porno teh teuing gandeng. Nah, ieu apa lain tonton film porno aya di dia gitu kan. Ternyata ibu satu dia pelumpat, dua dia emosian, tiga dia tidak perhatian. Mamahna, "Mah, meni lama bikin mie teh." "Meni, si mama." Dia main HP indung nama geus moe geus naonnya ngan mie teh peka tutup, poho ngangkat. Jejorowokannya, "Mama, meni bikin mie wae meni lama." Udah nggak caring, udah nggak peduli. Dan yang keempat, anak-anak kualitas otakna ngalitan. Jadi bodoh dikudukan ku ibu-ibu, kudu bodoh. Karena dia tidak digunakan, tidak berkompetisi. Baheula ibu lamun main karet pun tanya dipika calana jero katingali ini ngajlung. Da can ditiung aman baheula mah. Ibunya ngajlung teh. Ngajlung. Abi kan jagoan Bu ngajlungna. Jagoan. Bakat tingkung eleh dipika dimerdekakeun, merdeka bisa kitukeun Bu. Eta bisa ngajlung. Bagaimana caranya latihan kan? Barudak ayeuna osok ujlang-ajlang. Bagaimana caranya teu eleh ku batur? Eta teh kan berpengaruh ka ayeuna Bu. Kumaha carana teu kasiap ranking ku batur? Batur ngapalkeun urang leuwih ngapalkeun nya. Barudak ayeuna Bu. Kumaha carana balik sakola? Buru-buru balik beusi beakeun. Depan pun anak mamah teh 8. Wah, sakola tuh. Ayeuna mah Bu, beakeun bae we. Jajan itu kan itu beda. Maka anak-anak jadi satu rusak pangkal otak itu kalau bohong. Satu kali bohong, satu titik pink jadi merah, merah marun jadi hitam dan jadi permanen. Kalau sudah gitu banyak huruf yang lupa sehingga ngapalin Quran, ngapalin pelajaran itu ukur ngaliwat hungkul. Gitu. Bohong. Sabaraha Ibu Yosua teh? Nembe 20 padahal 22 gitu. Ibu putra sabaraha? Abdi mah istri tunggal, abdi mah teu gaduh raka, teu gaduh rai. Padahal kaluhur 4 kahandap 4 gitu nya. Dah yang dianggap anak tunggal teh. Ibu linggih di mana? Sebut aja komplek mewah. Padahal mewah nanti mepet ke sawah misalkan gitu. Nah itu bohong-bohong seperti itu. Satu titik Bu, satu kali bohong. Ya 2 kali, dua bohong, 2 titik, 3 titik itu tergantung bohong. Kalau udah permanen, itu adalah cikal bakal stroke. Maka ada anak yang usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun udah stroke. Yang kedua, titik 3, kalau dia narkoba, itu langsung 3 titik yang rusaknya. Tapi ada yang merusak sampai 5 titik, langsung 5, tek, 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 tek. Satu kali yang dia lakukan nonton film porno. Langsung 5 Bu. Tete ukur sadetik, dan nonton itu mah pasti lebih dari 1 detik. Kumaha cing Bu. Masihkah Ibu mau membiarkan anak-anak kita pon snapping? Teh Rita sampai ngurun dada. Bias Bu, barudak anteng.
Dan yang kedua barusan, kalau yang pertama tadi kan saya sampaikan merusak hubungan ibunya, ternyata yang kedua adalah menurunkan kesehatan. Jadi otak anak-anak kita itu udah nggak sehat dan otak kita juga udah nggak sehat. Karena membiarkan anak-anak kita untuk tidak sehat. Ayo nama tak akan karaos Bu. Next 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian akan lahir anak-anak yang tadi. Hariwang tebu. Oke. Apa yang harus kita lakukan karena itu masalah? Ini sudah ke konsultasi keluarga. Terapkan jam makan tanpa smartphone, tanpa HP. Itu terus kuabdi dugikan ka Teh Rita materina, tanpa ponsel, tanpa layar datar. Yang kedua, matikan atau tinggalkan ponsel. Kalau tidak bisa seharian, ya sehari cobian sabaraha menit, cobian sabaraha menit, cobian sabaraha menit. Ya, jadi anak-anak itu diatur ku ibu teh. Yang ketiga, jadikan ini sebagai tantangan dakwah kita, termasuk Persisri. Jadi sanes Imas Karya mah hungkul Bu. Kan Imas Karya mah tos di pengembangan dakwah. Tapi semangat dakwah harus nambah. Gitu. Ibu tentunya, abdi mah dasarnya taskil. Ibu bade taskil, bade henteu kan ibu boga anak incu. Abdi mah da geus kolot, geus teu boga anak, pan ibu boga incu. Nanti anak ibu juga punya anak, punya incu, punya keturunan. Kalau ini dibiarkan rusak Bu alam dunia ini. Bu ya. Siap Bu? No pubbing, stop pubbing. Pami abdi bilang no pubbing, ibu langsung stop pubbing. No pubbing, stop pubbing. Sing tarik Bu, sing tarik semangat. Tadinya punya yakin. No pubbing, no pubbing, no pubbing. Siap? Di mana di sini? Di PC. Diizinkan kalau beritanya dimuat Bu? Semangat Bu. No pubbing, stop pubbing. Jangan nyawa HP, berhenti. Ibu ya, Bu, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Saya lupa bawa hadiah Teh Rita. Biasanya sok nyenak hadiah dugi ka sabar hiji gitu. Mangga. Ibu kayaknya harus pakai ini deh. Ini Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ya, mana? Apa yang Ibu sampaikan sudah benar kami sebenarnya baik ibu-ibu anak-anak, bahkan ibu-ibu sendiri banyak kita tidak terlalu menyalahkan anak-anak ibu. Nah, dalam hal ini kita semua ada dalam dunia yang disebut setan gepek zaman sekarang. Setan gepek itu adanya di HP. Banyak sekali manfaat dari HP, tapi banyak sekali juga kemarahan. Nah, yang saya kebetulan saya ini kan sudah berada memiliki dua anak yang memang sudah cukup dewasa. Yang satu sudah kuliah dan yang satu mau masuk kuliah. Dan saya sangat berat juga Bu dalam menghadapi anak walaupun mereka sudah dewasa. Yang saya inginkan Bu, apakah saya salah ketika anak-anak saya ini sudah dewasa lalu dia itu asik dengan HP-nya, tapi mereka juga ada bisnisnya dari HP. Tapi yang saya khawatirkan di luar pengetahuan saya,
anak saya itu melakukan hal-hal yang tidak saya ketahui gitu. Akhirnya saya punya inisiatif, walaupun ada bohongnya itu untuk kebaikan. Kebetulan anak saya ini yang kedua ini, alhamdulillah dapat sertifikat tuh dari perusahaannya, di mana dengan menggunakan sertifikat itu anak saya insya Allah bisa terima kemana aja untuk bekerja. Bahkan ada yang menawarkan pekerjaan di Jakarta, yaitu Polda Jakarta dan TNI dan TJKA. Tiga perusahaan menawarkan anak saya untuk bekerja di situ tanpa biaya. Tapi karena saya mengetahui langsung bagaimana hancurnya anak saya dengan HP itu, akhirnya saya membohongi anak saya dengan berpura-pura bahwa anak saya tidak terima. Dan saya untuk memasukkan anak saya ke pesantren biar pulih otaknya gitu, tidak hancur. Apakah saya salah berbohong terhadap anak demi keselamatan anak saya? Itu saja. Terima kasih. Ibu yakin berbohong, saya yakin itu siasat. Itu siasat, dan siasat itu memang tidak bisa dibuka. Puntennya mama ngebohong ya, kita nggak bisa gitu. Sehingga ibu ucing sumput, abi nyebutnya belah dianya, gitu. Kan dia harus nyari, itu bersiasat, Bu. Pastikan bahwa ibu bukan bohong, ibu bersiasat supaya anak ibu lulus. Tapi apapun namanya berbohong udah anggar dosa, mau ke suami, suami ke istri, ke anak. Tapi ibu pastikan itu bersiasat. Bagusnya ibu menyampaikan secara terbuka betapa bahayanya kalau dia tidak fokus pada pendidikan atau pada masa depan. Nah, itu harus disampaikan. Dan ini adalah tantangan yang saya sampaikan tadi. Ini bukan rintangan. Kalau rintangan, ibu selesai dakwah ibu, naon dakwah tidak anggar karena dituai gesannya. Tapi tantangan, kalau tantangan yuk kita coba bareng-bareng. Di PC ini harus ada sebuah kegiatan yang melibatkan seluruh unsur, Bu. Unsur sekolah misalkan, seluruh anak-anak remaja diundang, Bu, menjadi peserta. Ada diinventarisir saja di lingkungan Mandala Jati ini, ada sekolah berapa, ada majelis taklim berapa, ada masjid berapa. Yuk saatnya kita berkolaborasi mengadakan kegiatan yang diinisiasi oleh PC Mandala Jati, Rita, tapi pesertanya bisa dari berbagai unsur. Gak apa-apa, pakaiannya juga pasti beda-beda. Kalau anak remaja kan pakaiannya belum seperti kita. Kita aja dulu belum seperti ini, ya dah kadienakeun orang teh di kaos kaki. Da baheula mah apal ibu rorombeheun ti tungtung nepi ka tungtung ya. Abaikan dulu yang itu, Bu. Abaikan dulu yang itu. Kita isi dulu dalamnya. Anak-anak kita udah rusak, Bu. Jadi ibu hanya salah satu contoh. Ya, hanya salah satu contoh. Mungkin di keluarga ibu contoh yang seperti itu ada atau banyak. Anak-anak kita udah pada tingkat stres. Contoh stres, Bu. Satu, dia nggak mau keluar kamar, itu udah stres. Dua, kamarnya selalu ditutup, itu udah stres. Tiga, tidak mau berkomunikasi. Lebih bahaya, dia sudah nggak mau menatap wajah kita. Dan yang kelima, disangka orang teh mata-mata. Pas kita tanya, disangka keur interogasi jika polisi wae. Jika keur di sidang, padahal kita nanya, tos ibang teu acan. Mau bentar lagi juga mandi. Pira nanya, itu udah stres tuh anak-anak. Kalau dia udah stres, pelajaran nggak akan masuk. Dia sekolah teh hanya sekolah balik deui ke sekolah hanya untuk anak-anak cocok tanya, kunaon mending sekolah offline ngarah boga bekal. Da online mah teu boga bekal, malah dicarekan ku si mama. Online tuh bari moe sakitu tah. Mantok mending offline cek barudak. Jadi offline bukan karena ingin meningkatkan kualitas diri, tapi ngarah menghindari dari omelan, ocehan emaknya. Jeung boga bekal, urang mau online teh rugi, berada anak-anak abis teh kasih. Nah, cek abis teh rugi.
Tuh di bakalan bunda, gitu. Itu ya Bu ya. Jadi Ibu hanya salah satu contoh dan ini adalah tantangan untuk kita, termasuk di Mandala Jati. Yuk kita bikin sebuah acara yang melibatkan berkolaborasi dengan seluruh unsur yang ada di sini. Ada PAUD-nya, Ibunya. PAUD kan bukan hanya anak seusia bebenyit, Bu. Ya. Ada orang tuanya, ada gurunya, ada RA, kan ada RA banyak, ada masjidnya, ini ada masjid Asob. Terus di lingkungan Ibu mungkin ada masjid yang berbeda paham fikihnya, tapi kan untuk urusan ngebebener anak, keluarga, itu mah sama Bu. Rasa hariwang, kapaur ada. Mungkin inisiatifnya dari kita. Insya Allah saya akan bantu siapapun nanti pematerinya mangga. Itu mah bebas. Cuma kalau dengan anak-anak, jangan kayak ceramah gitu. Lalu ada simulasi, harus ada, pokoknya mah yang bikin happy anak-anak. Baik ucaran oge baru dakna. Ibu naringali di luarnya, itu anak-anak akan dikasih suguhan. Nah, itulah sejatinya fasilitas yang mereka butuhkan. Bukan HP yang wah, tapi justru cinta, kasih, perhatian. Siap Bu? Ya, kalau no pabing, siap ya Bu ya? Insya Allah. Mangga Bu ditantang taku abi tantangan. Ibu bikin muskar selanjutnya. Atau nanti kalau mau muscab, ada penyerta muscab, itu kan ada seminar, ada apa. Masyarakat sangat butuh Bu. Mau bayar, mau nggak bayar, itu masyarakat butuh perhatian kita. Bukan hanya pengajian, dan seusia Ibu mah insya Allah lah Bu, pasaroleh. Cek Ibu tekan bayawan, penting teu abi, Ibu. Ari ke kita mah hanya penguatan Bu, taujih namanya. Tapi untuk mereka itu adalah sejatinya dakwah. Bu ya. Cukup satu ya Bu ya pertanyaannya karena sudah jam 11. Akhirnya Ibu kita berdoa ya. Saya menyampaikan doa supaya telinga kita dihindari dari hal-hal yang tidak baik, mata kita, lisan kita, batin kita dan kehormatan kita. Ibu sudah tahu doanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Hafal Bu? Hafal Bu? Saya satu kali ya Bu ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Apal Bu? Da Ibu mah kan tos ente pons nabi nggak ya namanya. Kita tadi nggak ada yang main HP kecuali yang popotuan. Tapi Ibu karena ini dikerjasamakan dengan kanal ya, kanal TV, channel bagus. Jadi kalau Ibu mau menyampaikannya lagi ya dukung dakwah anak-anak muda. Ibu di-share, kayak disubreknya. Disubrek. Ibu di-share, Ibu insya Allah itu akan dakwah lagi. Ibu nge-share ke 10 orang nge-share lagi. Materinya apa? Ya Ibu share aja yang ini. Kita dukung dakwah media anak-anak muda kita. Mereka punya keinginan untuk dakwah dengan kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Jadi ada kanal dakwah. Nanti sama Teh Rita ya, di-share ya Teteh ya. Di-share sama Ibu, di-share lagi. Ayah bening cek barudak teh karek apa bahaya nah. Kalau tidak ada pendampingan, nah itu nanti ada. Ya, doanya juga ada di sini. Mau satu kali lagi doa Bu? Oke, mangga sok. Nu bade video mangga ke di-share deh ku Ibunya. Siap Ibu menurutannya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri qalbi
wa min syarri mani. Mudah-mudahan ya Bunya, apa orang terhindar dari keburukan pendengaran, penglihatan, lisan, hati, dan kehormatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya saya tutup materi pengajian ceramah pada kali ini dengan tema No Pubbing, Stop Pubbing yang diselenggarakan oleh PC Persistri Mandala Jati. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bunya. Nada ageng hapuntenah bilih aya cariosan anu kirang merenah. Mangga ku ibu di-share deui insyaallah channel dakwah ini mudah-mudahan kenging amalan solihan margi ajeuna nyebarkeun dakwah urang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.